Malam itu hujan turun rintik-rintik, bikin suasana di gang kecil itu makin sepi. Hanya suara tetesan air dari atap seng yang kedengeran beradu sama suara jangkrik dari kebun kosong di belakang kosan. Lampu jalan cuma satu Satania di pojok gang. Itu pun cahayanya udah kekuningan, kayak mau mati. Di dalam kamar sempit berukuran 3 kali 3 meter, Rio duduk sendirian di depan laptop yang layarnya udah mulai panas. Tangannya sibuk ngetik tugas kuliah. Matanya sesekali ngelirik ke arah jam dinding yang udah nunjukin pukul 11 malam lewat. Rio narik nafas panjang. Nyoba nggak mikirin suara-suara aneh yang kadang suka dia dengar dari lorong kosan. Udah, seminggu ini dia tinggal di situ. Awalnya dia seneng banget nemu kosan murah di pinggir kota Bogor. Waktu pertama datang, memang bangunannya kelihatan tua. Cat temboknya udah pada ngelupas. Beberapa genteng bocor. Tapi karena harganya cuma 300.000 per bulan, Rio nggak banyak mikir. Yang penting deket kampus, murah, udah cukup lah, kata Rio dalam hati waktu itu. Pemilik kos, seorang ibu setengah baya yang semua orang panggil Bu Sarti, cuma berpesan satu hal pas Rio pertama kali masukin barang. Kalau malam Jumat Kliwon, jangan keluyuran di lorong. Kalau bisa, ya udah di dalam kamar aja, kunci pintu rapet-rapet. Kalau dengar suara aneh, nggak usah dibales. Rio cuma ketawa waktu itu, nganggep Bu Sarti lebay. Namanya juga anak muda, baru pertama kali ngerasain ngekos jauh dari orang tua. Rasa penasarannya malah makin tinggi. Dari awal, dia udah denger bisik-bisik tetangga kos yang bilang, di ujung lorong ada kamar kosong yang nggak pernah disewain. Dulu sempet ada yang ngontrak, katanya. Tapi semenjak kejadian aneh bertahun-tahun lalu, Bu Sarti milih ngunci kamar itu selamanya. Rio sempet kepo. Pengen banget tahu kenapa kamar itu dimatikan. Tapi Bu Sarti selalu pura-pura nggak dengar kalau ditanya. Malam itu, di luar hujan makin rapat. Angin dingin masuk lewat celah jendela kayu yang udah nggak rapid nutupnya. Rio kedinginan, narik selimut ke punggung, tapi tetap maksain lanjut ngetik. Musik pelan dia puter dari headset biar nggak terlalu sepi. Setelah beberapa paragraf, tiba-tiba, headset dia mati. Rio sempat ngira laptopnya ngehang. Tapi layar masih nyala normal. Dia kopot headset. Baru sadar kalau di luar headset pun dia dengar suara lain. Suara ketokan, tok-tok, tok. Pelan, ragu-ragu, kayak orang nyari perhatian. Rio mendadak merinding. Dia matiin musik, buka jendela kamar sedikit, buat mastiin. Tapi dari jendela cuman kelihatan tembok rumah tetangga yang udah berlumut. Ketokan itu masih kedengeran. Sekarang lebih jelas, dan Rio baru nyadar kalau sumbernya dari dalam lorong. Bukan dari luar kamar. Dia jalan pelan ke arah pintu. Tangannya pegang gagang pintu, gak langsung dibuka, cuma dia tempel kupingnya ke kayu pintu. Tok, tok, tok. Bener, ketokan itu datangnya dari ujung lorong, dari arah kamar kosong. Rio deg-degan, setengah gak percaya. Apa mungkin ada yang iseng? Bagas, teman sekamarnya di lorong sebelah, emang kadang suka jahil. Tapi Bagas gak pernah main sampai segini malam. Gas, itu lu ya? Jangan bercanda ah, gumam Rio pelan. Padahal dia tahu Bagas nggak mungkin dengar, karena rasa penasaran. Lebih gede daripada rasa takutnya, Rio mutusin buka pintu pelan-pelan. Suara engsel pintu bunyi nyaring, bikin bulu kuduknya makin berdiri. Dia intip lorong, sepi. Lampu lorong yang cuma 3 biji berjajar itu, cuma nyala 2. Satu di ujung mati total, bikin bagian ujung lorong gelap. Rio nekat keluar, berdiri di depan pintu kamarnya. Dingin banget di luar. Bau lembab tembok tua kecium. Jelas, dia merhatiin pintu kamar kosong di ujung lorong. Dari jarak situ, pintu kayu tua itu kelihatan kebuka sedikit. Padahal dia yakin banget seminggu ini pintu itu selalu rapid. Digembok Bu Sarti, Rio mundur setengah langkah, ragu mau nyamperin. Tapi rasa penasarannya bikin kaki dia gerak lagi. Pelan-pelan dia jalan maju, ngelewatin pintu kamar Bagas. Lalu, satu pintu kosong yang udah lama ditutup permanen. Makin deket sama ujung lorong, makin jelas bau aneh. Ada bau kemenyan, dicampur bau anyir amis kayak darah. Begitu sampai di depan pintu, dia berusaha ngintip lewat celah pintu jelek gulita, dalam. Cuma samar-samar dia dengar suara, kayak orang bisik-bisik pelan banget. Rio merem sebentar, berharap cuma halu. Tapi begitu dia buka mata, suara itu masih ada. Dia dorong pintu sedikit. Pintu kebuka lebih lebar, dengan suara nyeret yang bikin jantung mau copot. Dari dalam, angin dingin banget keluar. Nyium bau kemenyan makin kuat. Rio nahan nafas. Nyoba fokus ke dalam. Di lantai, kelihatan kayak ada lingkaran abu hitam. Di tengahnya, ada semacam mangkok kecil. Isinya bunga 7 rupa yang udah layu. Di tembok, ada coretan merah. Kayak tulisan, tapi Rio nggak ngerti artinya apa.
baru mau mundur. Tiba-tiba dia dengar suara bruk, kayak sesuatu jatuh ke lantai kayu. Rio spontan mundur. Punggungnya nabrak tembok lorong. Dia mau kabur, tapi kakinya gemeter. Dari dalam, samar-samar muncul siluet. Bukan orang, lebih mirip bayangan hitam, berdiri di pojok ruangan. Itu nggak jelas bentuknya. Tapi Rio bisa ngerasain tatapannya. Rasanya kayak ditusuk jarum dingin ke tengkuk. Rio mau lari, tapi kakinya nggak mau nurut. Tiba-tiba pintu kebuka, lebih lebar sendiri krik. Dan suara ketokan berubah jadi suara gerakan kaki nyeret di lantai. Rio nekat muter badan. Lari balik ke kamar. Pintu dia banting. Dikunci rapet-rapet. Napasnya ngos-ngosan. Dada naik turun gak karuan. Di luar, suara ketokan gak berhenti. Malah sekarang lebih keras. Dan pindah ke pintu kamarnya sendiri. Dia coba cari handphone di kasur. Layarnya retak sedikit, tapi masih nyala. Dia buru-buru buka chat. Ngetik ke Bagas yang kamarnya cuma 3 pintu dari kamarnya. Gas, sini gas, cepet, pesan terkirim. Tapi centang 1. Sinyal tiba-tiba hilang. Rio panik, berdiri di pojok kamar dekat jendela, nyari sinyal. Tapi layar tetap nggak mau gerak. Suara ketokan makin keras. Sekarang diiringi suara bisik-bisik kayak orang manggil. Rio, Rio. Suaranya nggak keras, tapi nadanya bikin kuping panas. Rio nutup telinga, jongkok di lantai sambil terus nyebut doa. Tapi suara itu makin dekat, makin jelas. Tiba-tiba ketokan berhenti. Sunyi. Rio nyoba tenang, narik nafas panjang. Dia maju pelan, ngintip ke lubang kunci. Gelap, lorong kayak kosong. Tapi sebelum dia mundur, dari celah lubang kunci, ada mata. Satu bola mata merah, ngintip balik ke arah Rio. Rio teriak pelan, jatuh terduduk. Pintu diketok lagi. Lebih keras. Seakan-akan yang di luar nggak mau pergi sebelum dia buka pintu. Dan di luar sana, bau kemenyan makin nyengat. Bercampur bau amis yang bikin perut Rio mual. Di luar hujan masih turun. Angin dingin bawa suara ketawa lirih yang entah datangnya. Dari mana Rio cuma bisa merem sambil berdoa, berharap malam Jumat Kliwon itu cepat berlalu. Tapi dia belum tahu, pintu itu nggak akan tertutup selamanya. Rio masih duduk di lantai. Punggungnya bersandar ke ranjang tipis. Tangannya gemetar. Handphone yang dia pegang sekarang udah nyala lagi. Tapi sinyalnya masih mati. Suara ketokan di pintu kadang terdengar, kadang berhenti. Tapi bau kemenyan dan amis itu nggak hilang. Malah makin bikin kamar Rio sumpek. Rio kepikiran mau kabur. Tapi di luar sana, lorong itu harus dilewatin. Dan dia nggak yakin mau nekat keluar. Kalau sesuatu itu masih nunggu di depan pintu. Dia coba cari akal. Buka jendela. Mungkin, tapi begitu dia intip celah jendela, yang kelihatan cuma tembok rumah tetangga sama parit kecil di belakang kos. Nggak mungkin loncat, ketinggian 2 lantai. Lagian, kaki Rio rasanya berat banget. Kalau mau gerak, ya Allah, ini apaan sih? Bisik Rio, setengah nangis. Dia ingat Bagas. Kamarnya ada di ujung lorong, cuma selisih 3 pintu dari kamar Rio. Biasanya Bagas begadang sampai pagi, suka main game online. Harusnya dia bangun. Rio nekat nekan tombol panggilan lagi. Kali ini, Sentang 2. Rio buru-buru ngetik. Jemarinya masih gemetar. Gas, keluar kamar gas. Sini ke kamar gue. Tolong cepet. Nggak sampai semenit, ada balasan. Apaan sih yo? Nggak jelas lu. Rio mau marah tapi nggak sempet. Dia balas lagi. Demi apapun gas. Gue denger suara aneh di lorong. Kamar kosong kebuka. Sini gas, play. Pesan nggak dibales. Tapi yang lama. Rio dengar langkah kaki di lorong. Pelan. Lalu suara ketokan. Kali ini dari arah luar pintu Rio. Suara ketokan yang lebih manusiawi. Iramanya cepat. Rio langsung berdiri. Pelan buka kunci pintu. Begitu pintu kebuka sedikit, Bagas udah berdiri di depan dia. Mukanya kusut. Rambutnya berantakan. Kaos oblongnya kebesaran. Rokok masih nempel di bibir. Ngaco lu yo. Ngagetin orang aja. Tengah malam begini, kata Bagas sambil nyelonong masuk. Begitu Bagas masuk, Rio buru-buru nutup pintu lagi. Kunci. Dia narik Bagas, duduk di kasur. Hampir nggak peduli ranjang sempitnya muat berdua apa enggak. Lu nggak denger suara ketokan tadi? Tanya Rio pelan. Bagas ngeluarin rokok dari mulutnya. Matanya merhatiin Rio yang kelihatan pucat. Suara ketokan. Apaan? Gue denger ketokan lu manggil gue doang. Rio narik nafas. Dia ceritain semuanya. Mulai dari suara ketokan pertama. Pintu kamar kosong kebuka. Bau kemenyan, sama coretan di tembok. Bagas dengerin sambil ngelinting ujung rokok. Sesekali matanya ngelirik ke pintu kamar Rio yang sekarang udah rapid lagi. Lu tahu nggak, Gas? Kenapa kamar kosong itu nggak pernah disewain? Tanya Rio setengah berbisik.
Padahal cuma mereka berdua di situ. Bagas diem, tangannya naruh rokok di asbak plastik. Jaliaci, hiu lama baru akhirnya buka mulut. Gue nggak tahu persis. Tapi gue pernah dengar orang-orang sini ngomongin, katanya dulu ada anak kos juga di situ. Orangnya pendiam, jarang gaul, tapi sering aneh. Malam-malam suka bakar dupa di lorong. Bawa ayam hitam. Bagas berhenti sebentar, nadanya makin kecil. Orang-orang bilang dia suka ritual manggil sesuatu. Biar apa? Gak tahu juga. Mungkin biar kuat, kaya, atau biar dilindungin. Tapi ya gitu deh. Malam Jumat Kliwon, dia ketahuan sama warga lagi motong ayam di dalam kamar kosong itu. Besok paginya dia hilang. Badannya gak pernah ketemu sampai sekarang. Rio gak bisa ngomong apa-apa. Dia ngerasa bulu kuduknya makin tegang. Pikirannya muter-muter. Ngebayangin apa yang dilihatnya tadi di dalam kamar kosong. Gas. Lu, serius? Itu beneran kejadian? Tanya Rio nyaris berbisik. Bagas ngangguk pelan. Lu pikir kenapa Bu Sarti selalu ngingetin kita kalau malam Jumat Kliwon nggak usah keluyuran di lorong? Gue biasanya juga nggak pernah keluar peiling Kensi. Doang. Udah, langsung balik kamar. Rio berdiri. Mondar-mandir di lantai kamar yang sempit. Matanya berkokeh-kokah, tapi dia tahan biar nggak kelihatan nangis. Bagas ikut berdiri. Nyalain rokok lagi. Bau asap rokok nyampur sama bau kemenyan yang masih nempel di baju Rio. Lu ngeliat apaan di dalam kamar kosong itu? Tanya Bagas. Pelan, ragu. Rio diam. Kepalanya muter lagi ke bayangan hitam di pojok ruangan. Coretan merah, mangkok bunga 7 rupa. Dia nggak mau cerita detail. Takut makin bikin suasana tambah horor. Nggak jelas. Gas. Tapi gue yakin itu nggak wajar. Beneran nggak wajar. Bagas ngedumel pelan. Ya udahlah yuk. Sekarang gini aja, gue di sini nemenin lu sampai subuh. Lu tidur, gue di lantai sini. Pagi-pagi kita pindah kos bareng. Gue juga udah nggak betah di sini. Lu tahu sendiri, kamar gue juga udah sering bani-bani. Aneh, Rio mau jawab, tapi tiba ketokan itu datang lagi. Tok, tok, tok. Asterisk bot. Langsung nengok ke pintu. Rio mendadak pucat lagi. Ketokan kali ini nggak keras, tapi iramanya pelan. Kayak orang sabar banget nunggu dibukain yo. Lu kunci pintu rapid kan? Bisik Bagas. Rio cuma bisa angguk. Dia maju pelan ke arah pintu. Nempel kupingnya. Dari celah pintu, dia dengar suara nafas. Berat banget, nggak kayak orang normal. Ada juga suara lirih kayak orang nyeret kaki. Bagas narik Rio mundur. Nunjuk ke kasur. Udah yo, sini duduk. Nggak usah dibuka. Biarin aja. Ketokan berhenti. Sunyi banget. Cuma suara hujan masih turun rintik-rintik di luar. Rio dan Bagas duduk saling diam. Di antara mereka, cuma suara detak jantung sendiri yang bikin dada makin sesak. Bagas nyalain rokok lagi. Asapnya bikin ruangan makin pengap. Rio ngerasa kepalanya pusing. Tapi dia nggak berani merem. Lu tahu nggak, Gas? Baunya makin nyengat ya, kata Rio pelan. Bagas narik napas. Nyium bau anyir yang nyampur. Sama kemenyan. Dia manggut pelan. Lu tahu artinya apa kan? Tanya Bagas pelan. Rio nutup muka pakai tangan. Suaranya parau. Apaan? Kalau bau kemenyan udah nyampur bau amis. Artinya dia nggak cuma lewat yo, tapi udah datang. Asterisk. Kidu. Terdiam. Lampu kamar Rio tiba-tiba kedip-kedip. Kayak mau mati lampu. Angin dingin entah dari mana tiba-tiba nyerobot masuk. Bikin tirai jendela berkibar pelan. Ketokan muncul lagi. Kali ini nggak cuma di pintu, tapi di jendela kayu di belakang mereka. Rio dan Bagas saling pandang. Bagas matiin rokok, berdiri pelan nyamperin jendela. Gas. Jangan dibuka. Hiu mau nariki Bagas. Tapi Bagas udah keburu ngintip lewat celah. Cirai, Bagas tim. Badannya kaku kayak patung. Rio maju. Megang pundak Bagas. Gas, lu enggak lihat apa? Astoris Bagas nggak jawab. Matanya masih nempel ke jendela. Bibirnya gemetar. Nafasnya pendek. Perlahan, dia mundur. Matanya nggak mau lepas dari jendela. Yo, lu harus lihat sendiri, kata Bagas lirih. Rio maju. Meski setengah hati, dia intip lewat celah tirai. Dan di situ, dia ngelihat sesuatu yang bikin lututnya langsung lemas. Di bawah jendela, berdiri seseorang. Atau lebih tepatnya, sesuatu. Sosoknya mirip orang, tapi kepalanya nggak utuh. Kayak habis dipotong setengah. Badannya kurus, kulitnya pucat. Di tangannya, dia megang ayam hitam yang masih netesin darah. Sosok itu mendongak ke arah jendela Rio. Matanya merah, senyumnya lebar banget. Rio mundur. Mulutnya nggak bisa teriak. Bagas cuma bisa duduk di lantai, nyebut-nyebut nama Tuhan berkali-kali, dan malam Jumat Kliwon itu baru mulai. Rio mundur pelan dari jendela. Badannya gemetar nggak karuan. Bagas masih duduk di lantai.
Napasnya megap-megap, kayak orang habis lari jauh. Suara hujan di luar makin rapat, bikin suasana makin mencekam. Sosok di luar jendela masih berdiri di tempat. Kadang kepalanya miring ke kanan miring ke kiri, seolah lagi memperhatikan siapa yang ada di dalam kamar Rio. Darah dari ayam hitam di tangannya netes pelan ke tanah. Nyampur sama air hujan, bikin tanah becek jadi kehitaman. Rio udah nggak tahu harus ngapain. Dia pengen teriak minta tolong, tapi siapa juga yang mau denger. Tetangga kos rata-rata udah tidur, dan kebanyakan orang di gang kecil ini emang jarang mau ikut campur urusan orang lain. Apalagi kalau udah bau-bau mistis. Bagas berdiri lagi. Jalannya gontai ke arah pintu. Tangannya gemetar, nyoba megang gagang pintu. Rio buru-buru narik dia mau ingkapin lugas. Suara Rio pelan tapi panik. Bagas nengok pelan, matanya kosong. Gue mau buka pintu yo. Dia manggil gue. Rio makin takut. Dia guncang bahu Bagas pelan. Jangan gas, lu sadar. Lu gak denger dia ngomong apapun kan? Itu cuma mainan pikiran lu. Bagas nggak jawab, cuma nutup mata. Nafasnya berat. Bau amis sama kemenyan masih nyampur di udara, bikin Rio mual sampai kepalanya pening. Rio dorong Bagas ke kasur. Maksa, Bagas nurut. Meski matanya masih kosong kayak nggak sepenuhnya sadar. Rio jalan pelan ke jendela lagi, nutup celah tirai rapat-rapat, sambil terus baca doa dalam hati. Tiba-tiba dari luar jendela, terdengar suara geraman pelan. Bukan suara manusia, lebih mirip suara binatang, tapi berat. Serak, bikin bulu kuduk. Sosok itu nggak kelihatan lagi, tapi Rio yakin dia masih ada di situ. Berdiri di balik tembok, ketokan di pintu muncul lagi. Kali ini nggak pelan kayak tadi. Tok, 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 keras banget. Sampai gagang pintu bergetar. Bagas menutup telinganya. Badannya membungkuk di kasur. Kayak orang kesakitan, Rio bener-bener nyaris nggak tahu harus gimana. Tangannya meraba handphone lagi, tapi sinyal masih mati. Dia coba nelpon Bu Sarti, pemilik kos. Tapi yang dia dapat cuma suara bip 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 bip. Dari luar pintu, suara ketukan berhenti, berganti sama suara bisikan. Pelan banget, tapi jelas. Rio, Bagas, buka pintu. Ayo lanjutkan ritualnya. Suara itu kayak bisikan orang yang mulutnya deket banget ke kuping, padahal jaraknya di balik pintu. Rio mundur lagi, punggungnya nempel ke tembok, matanya merah, keringat dingin netes di kening. Bagas tiba-tiba berdiri lagi, matanya merah. Senyum aneh kebentuk di bibirnya. Rio makin mundur, merinding melihat sahabatnya sendiri kayak orang kesurupan. Bagas, sadar Gas? Lu kenapa sih Gas? Suara Rio parau, gemeter. Bagas nggak jawab. Dia malah nyeret kakinya pelan ke arah pintu. Tangannya getar nyoba ngebuka kunci pintu yang udah Rio pasang rapat. Rio refleks lompat, narik Bagas mundur. Tapi Bagas ngebanting badan Rio ke lantai. Tenaganya gede banget. Kayak bukan Bagas yang biasanya cengeng dan penakut. Lu harus ikut. Yo, dia nunggu. Udah lama. Suara Bagas parau. Matanya melotot tapi tatapannya kosong. Rio merangkak mundur ke pojok kamar. Tangannya nutup mulut nahan isak takut. Bagas jalan lagi ke pintu. Kunci pintu dia buka perlahan. Begitu kunci kebuka, angin dingin banget masuknya robot. Lampu kamar Rio mendadak mati. Gelap. Bau kemenyan makin pekat. Rio cuma bisa ngelihat samar-samar Bagas berdiri di ambang pintu. Pintu kebuka sedikit, dan di balik pintu, sosok itu udah berdiri. Bayangan hitam tinggi kurus, kepala pecah separuh, tangan kirinya megang ayam hitam yang masih netes darah. Sosok itu diem, tapi auranya dingin banget, kayak udara beku di kulkas. Bagas maju satu langkah, sujud di depan sosok itu. Bibirnya komat kamit. Rio cuma nangkep beberapa kata. Lanjutkan, biar tenang, biar hidup. Rio nggak tahan lagi. Dia teriak, loncat nyeret Bagas mundur. Tapi Bagas nggak gerak, malah ketawa kecil. Suara ketawanya serak kayak tenggorokan. Kering, sosok itu maju pelan. Satu langkah, bau amis langsung nusuk hidung Rio. Lampu lorong di luar kedip-kedip, kayak lampu jalan yang mau mati. Dari luar, terdengar suara ayam berkokok. Padahal jam masih nunjukin lewat tengah malam. Sosok itu ngangkat tangan kanannya, nunjuk ke Rio. Dari mulutnya keluar suara berat. Giliranmu. Rio mundur. Matanya udah ngeluarin air mata. Daya, nggak tahu harus ngelawan gimana. Badannya gemeter, kaki rasanya berat banget. Dia ngelihat Bagas merangkak pelan ke arahnya. Sambil nyeret bungkusan kain hitam dari dalam kantong hoodie Naya, Rio nekat berdiri. Niat mau lari, tapi pintu lorong kebuka lebar. Dan di ujung lorong, ada pintu kamar kosong yang juga kebuka lebar. Dari dalam, cahaya merah redup nyala, bau kemenyan makin nusuk. Rio sadar, kalau dia nggak kabur sekarang, dia bakal masuk juga ke dalam ruangan. Itu, entah sadar atau enggak,
Dia dorong Bagas sekuat tenaga, lari nyelonong keluar kamar. Suara langkah kakinya bikin lantai kayu berderit. Dia nggak nengok ke belakang. Meskipun dia tahu sesuatu pasti ngikutin. Begitu di depan kamar kosong, langkah Rio berhenti. Dia ngintip. Di lantai kamar kosong itu sekarang udah ada lingkaran merah. Mangkok bunga 7 rupa, sama dupa yang masih ngebul. Di tembok, coretan-coretan merah makin banyak. Kayak ditulis pakai darah segar, suara di dalam makin jelas. Tangisan, ketawa, dan bisikan bercampur jadi satu. Rio merinding, tapi dia sadar dia nggak boleh berhenti. Dia teriak, lari, nerobos lorong. Ke arah tangga, Bagas tiba-tiba muncul di belakang. Lari nyeret kaki sambil ketawa. Suaranya aneh banget. Dari belokong, sosok hitam itu juga ikut jalan. Langkahnya pelan, tapi suara kakinya kayak dicakar di lantai. Rio sampai di tangga, nafasnya udah mau putus. Dia nggak nengok lagi ke lorong. Tangannya getar buka pintu keluar kosan. Begitu pintu kebuka, angin dingin nyerobot. Hujan masih turun. Dia lari keluar gang. Nerobos hujan tanpa payung, tanpa sandal, tanpa peduli apapun. Di belakangnya, dari jendela kos, samar-samar masih kelihatan Bagas berdiri di lorong. Senyum lebar. Di samping, sosok hitam yang setengah kepalanya bolong. Mereka berdua ngeliatin Rio lari. Dan malam itu, Rio nggak pernah balik lagi ke kosan itu. Besok paginya, warga nemuin kamar kosong di ujung lorong kebuka lebar. Di dalamnya, ada 2 mangkok sesajen baru. Satu di kanan, satu di kiri. Di sesajen itu, ada 2 foto. Foto Rio dan foto Bagas. Sampai sekarang, kalau malam Jumat, Kliwon tiba. Orang-orang yang lewat gang kecil itu, masih kadang nyium bau kemenyan, nyampur bau amis darah. Katanya, yang belum kelar, masih nyari orang baru. Buat apa? Buat lanjut ritual yang nggak pernah selesai.